Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah kita di sini melanjutkan materi kita yang kemarin yaitu masih di tema 2, subtema 4 yaitu menyayangi hewan. Materinya pecahan yang akan Umi sampaikan sendiri. Jadi di sini adalah penjelasan materi yang kemarin kita lakukan dengan menggunakan Google Meet. Perhatikan ya nak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kamu nanti melihat ya penjelasan Umi dari video ini, kamu diharapkan dapat mengenal bentuk pecahan sederhana. Kemudian dapat menggambarkan bentuk pecahan sederhana dalam bentuk gambar. Kemudian kamu diharapkan dapat mengenal pecahan senilai. Baik anak Umi, kita masuki materi kita yang pertama. Nah, pecahan. Apa sih pecahan? Pecahan itu adalah satu bagian benda yang dibagi sama rata. Bendanya itu boleh kue, boleh kita gambarkan ya, boleh lingkaran, boleh bola, apa saja. Tetapi dia dibagi dengan sama rata. Nah, kamu bisa contohnya, kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, ada lingkaran. Lingkaran satu, ini kita bagi menjadi 2. Jadi ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna kuning. Nah, berwarna putih itu ini nilainya sama dengan berwarna kuning, ya nak. Jadi di sini 1 ada 2. Dari satu bola ini ya dibagi menjadi 2. 1, 2. Nah, inilah yang dibilang dibagi sama rata. Nah, yang lain. Nah, ini juga ada satu lingkaran, ya kan? Kalau yang tadi dibagi 2, ini dibagi 3. 1, 2, 3. Jadi dia ini pembagiannya sama rata. Nah, gambar berikutnya. Ini ada bola ya, yang dia dibagi rata juga. Nah, lingkaran dibagi rata. Berapa banyaknya dibagi rata? 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, inilah dia yang dikatakan pecahan. Pecahan adalah dari satu benda dia dibagi menjadi sama rata. 1 menjadi 2, 1 menjadi 3, 1 menjadi 4, tapi pembagiannya dengan rata. Paham ya nak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh dalam penulisan pecahannya ya. Kalau tadi kan gambar, kamu sudah tahu apa itu arti pecahan. Sekarang kita akan dari gambar itu menulis lambang pecahannya. Nah, contohnya tadi yang pertama ya. Yang pertama ini tadi ya, nak. Yang pertama yang ini tadi ya. Gambar satu lingkaran dibagi menjadi 2. Nah, kenapa ini 1? Kenapa ini 2? Nah, kalau 1 itu adalah yang diarsir atau yang diwarnai. Ini yang diwarnai ada berapa? 1. Maka kita tulis 1. Nah, bagian benda yang dibagi ada berapa banyak? 2. 1, 2. Maka kita tulis di bawahnya adalah 2. Dan berikutnya di samping di bawah ya. 1 lingkaran dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Loh Umi, ini kenapa angka 1 di sini? Karena apa nak? Iya, yang diarsir atau yang diwarnai itu ada 1. Ini dia ya. Ada 1, ini dia ya nak ya. Jadi dia ditulis 1/3. Nah, berikutnya ini lingkaran dibagi menjadi berapa? 4 ya. Yang diarsir ada berapa? 1. Banyak lingkaran dibagi? 4. Maka kita tulis di bawahnya 4. Nah, ini 3/4. Dari mana 3/4? Nah, lihat lingkarannya dibagi menjadi 4. Yang diarsir ada berapa? Yang diarsir itu letaknya di atas. Yang banyaknya dibagi sama rata letaknya di bawah. Sekali lagi Umi tekankan, yang diarsir letaknya di atas atau yang diwarnai, banyaknya pembagiannya itu letaknya di bawah. Paham ya? Nah, di dalam pecahan itu ada istilahnya dengan A per B. A itu kita anggap angka ya, B juga angka. Misalnya kayak tadi 1/2. Nah, A itu disebut angka yang atas disebut dengan pembilang.
Yang di atas disebut dengan pembilang, ya. Jadi ini A ini disebut dengan pembilang. Yang B itu disebut dengan penyebut. Angka yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, apa itu pembilang dan penyebut? Nah, kalau pembilang adalah banyak bagian yang dipilih atau diarsir atau diwarnai. Nah, itu ya, pembilang itu adalah banyaknya bagian yang dipilih atau yang diarsir. Kayak tadi kan yang diarsir atau diwarnai kan warna kuning tadi kan, nah. Jadi letaknya di atas. Nah, penyebut adalah bagian yang di bawah. Ya, yang di bawah itu yang dia itu adalah banyak semua bagian yang dibagi. Nah, kalau kita perhatikan contoh, lihat ada berapa warna yang ini ada satu bagian, dibagi menjadi berapa, Nak? Iya, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, tadi yang di atas disebut pembilang. Pembilangan itu ya adalah yang diwarnai. Ada berapa yang diwarnai? 3 ya kan? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3-nya di atas. Banyak di bawahnya ada berapa? 4. Oke, berarti 3/4. Kemudian selanjutnya adalah pecahan senilai. Ini ada di buku kamu halaman 194. Perhatikan gambarnya. Nah, di sini tadi ya, di sini ada satu gambar panjang ya, balok panjang. Pertama adalah yang ini ya, Nak. Yang ini ya, dia sama panjang ini semua. 1, 2, 3 sama panjang. Yang pertama dia itu dibagi 3. 1, 2, 3. Ya, dibagi 3 bagian dengan sama rata. Nah, ingat tadi yang di atas adalah yang diwarnai atau yang diarsir. Maka bagian yang diwarnai adalah 2. Ya, pertiganya dari mana? Banyaknya gambar yang dibagi. 1, 2, 3. Maka kita tulis di sini 3. Ya, Nak. Nah, dari gambar tersebut dibagi lagi, dikecil-kecilkan lagi. Berapa menjadi bagian? Yuk kita hitung. 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak bagian kita letak di bawah. Ya. Terus yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis angka 4. Ya, kita tulis angka 4. Oke, yang di bawah juga. Dia ini gambarnya sama panjang ya. Tapi pembagiannya lebih kecil lagi. Kita lihat menjadi berapa bagian dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kita letakkan banyak bagiannya ada di bawah 12. Ya, yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia 8. Jadi maksudnya 2/3 ini senilai dengan 4/6. Nah, 2/3 juga senilai dengan 8/12. Jadi dia ini panjangnya ini, panjang baloknya tetap sama. Ya, sama kan? Tapi dia pembagiannya berbeda. Nah, ini yang dikatakan senilai. Paham ya, Nak? Nah, ada juga cara mencari pecahan senilai ya. Nah, pecahan senilai itu apa artinya? Pecahan yang nilainya sama ya, Nak ya. Nah, ini adalah contoh pecahan yang senilai yang dicari dengan angka. Misalnya tadi kan ada contoh kamu yang tadi pakai gambar 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Artinya 2/3 itu sama dengan pecahan 4/6. Dan sama dengan juga 8/12. Dari mana ini? Tinggal dikalikan aja. Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Misalnya 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Ya. Kemudian ini kali 2, 4 kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Jadi bagaimana cara mencari? Ya, mencari pecahan senilai dengan angka. Yaitu dilakukan dengan melakukan perkalian ya, dengan melakukan perkalian yaitu penyebut dan pembilangnya. Minimal
yaitu dengan angka atau perkalian 2. Boleh juga 3, boleh juga 4. Nah, selain perkalian bisa juga pembagian, tapi di sini kita batasi dengan perkalian. Ya, Nak. Jadi dia ini dicari dengan perkalian ya, perkalian ya. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Nah, contoh lain coba kita kerjakan sama-sama. Ada contoh 1/2. Kita cari pecahan senilainya. Tadi dengan cara apa? Ya, dikalikan ya, Nak. Berarti 1 dikali 2 berapa? 2. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti 2/4. Ya kan? Nah, ini kalikan 2 juga. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. Berarti 4/8. Seperti ini ya, Nak, cara mencari pecahan senilai. Paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan kamu paham. Nanti kita lanjut dengan Google Meet ya besok tentang pecahan senilai. Dan Umi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.